Halo teman-teman, balik lagi masih dengan saya Richard di sini di Kevin Bird Film tentunya. Kali ini Kevin Bird akan merangkum sebuah film berjudul Falling Down. Film yang dirilis pada tahun 1993 ini disutradarai oleh Joel Schumacher, dibintangi oleh Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, dan Rachel Ticotin. Falling Down menceritakan tentang diskriminasi sosial terhadap masyarakat lemah pada umumnya, yang sebagian besar kalangan menengah ke bawah yang memiliki kesulitan secara finansial namun tidak dapat melawan kerasnya tindakan kejahatan. Salah satunya seorang pria berkacamata dengan setelan kemeja berdasi plus sepatu bolong yang selalu ia gunakan, membuatnya muak dengan kesewenang-wenangan hingga muncullah sifat temperamental dalam dirinya, beringas dan kejam, memberantas para individu maupun kelompok kejahatan yang ia temui di jalanan. Nah, seperti apa kisahnya teman-teman? Langsung saja inilah dia, Falling Down. Diceritakan ada seorang pria dengan panggilan Defense. Dia baru saja dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja, bahkan diketahui ia juga baru saja diceraikan oleh istrinya. Semua itu akibat sifat temperamental dan emosional tak terkendali yang ia lakukan, sehingga membuat istrinya yang bernama Elizabeth dengan terpaksa menceraikannya dengan alasan takut dengan watak labil dari suaminya itu. Sampai di satu siang, Defense terjebak di tengah kemacetan. Suara klakson mobil dan teriakan para pengendara lain membuatnya gerah, sementara dia ingin segera tiba di rumah untuk menemui putrinya yang hari itu sedang berulang tahun. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan mobilnya di tengah kemacetan. Tak peduli teriakan pengendara yang berada tepat di belakang mobilnya, yang berteriak-teriak meminta Defense agar jangan meninggalkan mobilnya di tengah jalan. Hey! Where do you think you're going? Going home. Hey! Hey! Meninggalkan lokasi kemacetan, Defense lalu masuk ke sebuah bilik telepon umum untuk menelpon mantan istrinya. Namun setelah sadar bahwa uang koin yang ia miliki tidak mencukupi, ia pun masuk ke sebuah minimarket untuk menukarkan beberapa uang koin. Namun pria pemilik toko menolak memberikan bantuan dengan alasan bahwa tokonya bukanlah tempat penukaran uang, terkecuali Defense harus membeli minimal satu item untuk mendapatkan uang kembalian. Tidak keberatan dengan hal itu, Defense lalu mengambil sekaleng minuman soda lalu kembali ke kasir untuk membayar belanjaannya itu. Namun betapa kesalnya Defense ketika pria yang diketahui berkebangsaan Korea itu memberikan harga sekaleng soda dengan harga yang tidak sepantasnya, hingga Defense pun mengamuk dan merampas tongkat baseball milik pria itu untuk kemudian menghancurkan barang-barang yang tertata di rak toko. Drink 85 cents. You pay or go. You go now. No trouble. I stay. What do you think of that? Where you go? I'm not the one charging 85 cents for a stinking soda! I think this whole shelf looks suspect. What? You think I'm a thief? Just standing up for my rights as a consumer. Oh, please. See, I'm not the thief. Donuts. Package of 6, how much? $1.12. Oh! Aspirin. Price? $3.40. Oh, please. And soda. 50 cents. Sold. Setelah membayar sekaleng soda dan mengambil uang kembalian sesuai harga yang merupakan haknya, Defense lalu keluar dari toko dan berjalan kaki menuju ke sebuah taman berbukit, di mana secara kebetulan terlihat dua preman tengah mengawasinya dan kemudian mengikuti langkahnya yang terus berjalan. Setibanya di taman, Defense membuka sepatunya yang berada di sebelah kanan, melapisi sepatunya yang bolong itu dengan lipatan koran, namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan dua preman yang sedari tadi mengikutinya. What you doing, mister? Nothing? No f***ing trespassing. See why you're trespassing on private property. Well, we're getting off on the wrong foot here, okay?
Dua preman yang diketahui adalah anggota gangster dengan arogan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Defense yang dianggap telah lancang memasuki wilayah kekuasaan mereka tanpa izin. Defense pun yang seketika sadar bahwa saat ini dia sedang berada di lokasi sarang gangster yang meskipun pada awalnya dia hanya ingin beristirahat sejenak tanpa bermaksud ingin mencari masalah, saat itu juga ia pun mencoba meminta maaf dan berjanji akan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun kata maaf tidak segampang terucap layaknya di kala momen lebaran. Dua preman itu justru menyuruh Defense untuk membayar biaya singgah atau biaya lewat, memaksanya untuk memberikan tas yang ia bawa dengan menurunkan sebilah pisau lipat ke arah wajah Defense. Hari yang buruk dan melelahkan membuat Defense pun kehilangan kesabaran. Aliran darahnya yang pada awalnya mampet di dengkul kini mengalir deras naik sampai ke ubun-ubun, hingga tanpa basa-basi ia pun mengambil tongkat baseball dan memukul kedua pria itu hingga berlari tunggang langgang. Listen, fellas, I've had a really rare morning. I'm not in the mood to... What should he pay? If you would just back up a step or two, I'll take my problems elsewhere. How about that fucking briefcase, man? Give us your briefcase, man. You want my briefcase? Here, you want my briefcase? Here's my briefcase! Here! Go! Hey, where you going, huh? Where you going? You forgot the briefcase! Clear a path! Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang petugas officer bernama Prendergast. Pria tua yang diketahui tak lama lagi akan pensiun dari tugasnya, tiba-tiba didatangi oleh pria berkebangsaan Korea pemilik minimarket sebelumnya yang diobrak-abrik oleh Defense. Pria Korea itu yang ternyata bernama Tuan Lee memberikan laporan bahwa dia baru saja diserang oleh seorang pria berkacamata, bersetelan kemeja dan menggunakan dasi. Namun ketika Tuan Lee mengatakan bahwa pelaku tidak mencuri namun hanya memperbaiki harga barang-barang di tokonya dan kemudian melakukan pengerusakan dan merampas tongkat baseball miliknya, Prendergast pun hanya bisa tertawa dan menganggap laporan Lee tidak dapat diproses lebih lanjut karena dianggap bukanlah sebuah aksi perampokan. Di waktu yang hampir bersamaan, Defense kembali menghubungi mantan istrinya yaitu Elizabeth, bermaksud ingin mampir ke rumah untuk sekedar bertemu dengan putri mereka Adele yang sedang berulang tahun. Namun Beth menolak, berusaha menjauhkan Defense dari putri mereka itu. Mendapatkan penolakan, Defense pun tiba-tiba terlihat kesal, hingga terucaplah kata-kata bernada memaksa dengan mengatakan pada Beth bahwa dia tetap akan datang ke rumah untuk menemui putrinya. You gotta stop calling me. I want to let you know that I'm coming home for her birthday. I gotta see you. No. No, you're not coming here. I have to come home. I have to bring her a present. This isn't your home anymore. I'm coming home, Beth. No. I'm coming home. No. Sementara itu dua preman sebelumnya mengajak teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada Defense. Mereka menyusuri kota dan berharap menemukan Defense di sana. Dan tak berapa lama secara kebetulan mereka pun melihat Defense yang sedang menelpon di pinggir jalan. Tanpa berlama-lama mereka pun menghampiri Defense, melepaskan tembakan secara bertubi-tubi ke arah tempat di mana Defense berdiri. Namun tembakan mereka justru nyasar ke orang-orang yang berlalu lalang di pinggir jalan. Bahkan konyolnya, mobil mereka menubruk mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Hingga saat itu juga mobil mereka pun terpental dan... Mengetahui bahwa penembakan itu adalah ulah dari dua preman konyol, Defense lalu mengambil satu unit senjata yang tergeletak di sana dan tanpa ampun menembak kaki dari salah satu preman berjemput gondrong. Maksud saya berambut gondrong. Di rumahnya, Beth ternyata telah menghubungi pihak kepolisian karena merasa khawatir jika saja mantan suaminya tiba-tiba datang. Temperamental suaminya itu tentu saja membuatnya takut, sehingga kehadiran kepolisian di sana cukup membuatnya merasa aman dan nyaman. Namun ketika salah seorang petugas mewawancarai Beth tentang suaminya, yang bertanya apakah suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau menggunakan obat-obatan terlarang, Beth pun menjawab dengan mengatakan tidak. Namun pastinya Defense suaminya berpotensi melakukan kekerasan, seperti yang pernah ia lakukan pada salah seorang tetangga mereka. Just didn't want to wait until he got around to it, kind of thing. Did he strike the little girl? Well, no. Did he strike you? Not exactly. Jawaban tersebut membuat petugas agak sedikit ragu dengan pernyataan Beth, sehingga setelah menunggu beberapa jam dan berkoordinasi dengan tim kepolisian lainnya,
Mereka pun memutuskan untuk pergi karena dianggap Defense suaminya tidak akan datang dan tidak akan melakukan kekerasan seperti yang dilaporkan oleh Beth itu. Sementara itu di kantor polisi, pacar dari salah seorang preman dimintai laporan. Ia diinterogasi untuk memberitahu bagaimana dan seperti apa ciri-ciri pelaku, yang pada awalnya ia hanya mengatakan bahwa pelaku adalah pria berkulit putih. Siendo la verdad, it was a white guy. Good description, Angie. Did he wear a white shirt and tie? I don't know. He looked like you, except Kebetulan Prendergast berada di luar ruang interogasi mengawasi sesi wawancara. Hingga ia pun kaget ketika wanita itu kembali mengatakan bahwa pelaku menyerang pacar dan temannya dengan sebuah tongkat pemukul baseball. Prendergast yang bermaksud ingin memberitahu petugas bahwa ciri-ciri pelaku sama persis dengan pelaku pengerusakan di minimarket sebelumnya. Pada akhirnya ia pun hanya bisa membekukan informasi tersebut karena petugas menyuruhnya untuk tidak mencampuri kasus yang bukan tanggung jawabnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Prendergast adalah petugas lapangan. Namun sangat disayangkan usianya yang sudah tergolong cukup tua dan akan segera pensiun membuatnya hanya diberikan kepercayaan bekerja di back office saja. Tak lagi dipercaya mengurus kasus, bahkan tugas-tugasnya selama ini dialihkan kepada seorang polisi wanita bernama Sandra. What's different? I'm a woman. Di sisi lain, Defense memasuki sebuah restoran cepat saji. Ia memesan makanan dengan menu sarapan pagi, yang mana pesanannya itu justru ditolak karena saat ini menu sudah diganti dengan menu makan siang. Defense yang pada awalnya berharap dilayani layaknya sebagai seorang pelanggan, yang mengartikan bahwa pelanggan adalah raja yang harus dilayani sepenuh hati tanpa mendapatkan kekecewaan, saat itu juga dengan emosi mengambil senjata di dalam tasnya, dan tanpa bermaksud menakut-nakuti pelanggan lain, hanya ingin menyadarkan pihak restoran agar jangan pernah menipu, mengecewakan, dan merampas hak dari para pelanggan. Eat your lunch, please. Bak sapi yang sedang dicucuk lubang hidungnya, sang manajer restoran dengan ketakutan meminta waitersnya untuk menyiapkan makanan sesuai permintaan Defense dengan mimik wajah tak lagi angkuh seperti yang ia perlihatkan sebelumnya. Rick, could I have my breakfast, please? Yes, sir. Sheila? Setelah memberikan pelajaran kepada pihak restoran, Defense lalu kembali berkeliaran di pinggir jalan dan membeli sebuah bola cenderamata yang nantinya akan ia berikan kepada Adele putrinya. That is only $3. 7 years. Di kantor polisi, Prendergast memberikan informasi kepada Sandra bahwa tindakan kekerasan yang terjadi selama ini adalah ulah dari seorang pria dengan ciri-ciri bersetelan kemeja dasi dan membawa tas olahraga berisikan senjata, lalu memperingatkan agar Sandra tetap berhati-hati karena pria yang dimaksud sangat temperamen dan tentunya tidak akan segan-segan melukai siapapun. Now, if you go up against this guy, be careful. No, I hate you, but I'm not mad at Are you retiring as well? Berjalan menyusuri trotoar pinggiran kota, Defense berhenti sejenak hanya sekedar untuk kembali mengecek kondisi sepatunya yang bolong, lalu masuki sebuah toko Army Navy untuk membeli sepatu yang baru. Di dalam sana ia dilayani oleh pria berkepala pelontos sang pemilik toko, ditawari sepasang sepatu boot yang paling terbaik, hingga tanpa ragu Defense pun tertarik dan mencoba sepatu itu di ruang fitting. Namun betapa kagetnya Defense ketika toko tiba-tiba dimasuki oleh Sandra yang bermaksud ingin bertanya kepada pemilik toko tentang seorang pria berkulit putih yang membawa tas olahraga. Namun siapa sangka, sang pemilik toko justru mendorong tas Defense yang tergeletak di lantai dengan kakinya, mencoba melindungi Defense dengan berbohong kepada Sandra bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Setelah Sandra pergi, Defense pun yang merasa aneh, lalu bertanya pada sang pemilik toko, mengatakan kenapa pria itu membantunya. Diketahuilah bahwa pria itu sebenarnya sudah tahu siapa Defense, di mana ia sudah mendengar berita tentang aksi yang selama ini dilakukan Defense, sehingga ia membawa Defense masuk ke dalam sebuah ruangan, berisikan perlengkapan senjata dan aksesoris perang tentara Nazi di era Perang Dunia Kedua, yang secara terang-terangan ingin menawarkan barang-barang langka itu kepada Defense. I know all about it. He's seeking shoulder fire this fucking disposal. Because I'm with you. It's for you. I want you to have it. I am not a vigilante. What kind of vigilante are you? Defense tidak terima dianggap sebagai seorang penjahat dan tidak ingin disama-samakan dengan pria tersebut. Saat itu juga ia pun menolak tawaran barang-barang dari pria yang dianggapnya sakit jiwa itu. Pria itu pun yang diketahui adalah cucu dari keturunan Nazi, merasa tidak dihargai oleh Defense hingga membuatnya pun muak, dan saat itu juga ia menodongkan senjata tepat ke wajah Defense, menyeret dan membekuk tubuhnya, membuka isi tasnya dan memecahkan cenderamata yang tadi ia beli untuk putrinya.
Kemarahan Defense pun seketika tak lagi dapat terbendung. Dengan emosi tingkat tinggi, ia pun dengan cepat mengambil pisau lipat dari saku celananya, kemudian menancapkan pisau itu tepat di bahu kiri pria Nazi itu. Good freedom of religion. Feels good to exercise your rights, doesn't it? Sementara itu Prendergast berusaha memberitahu atasannya tentang pelaku yang selama ini meresahkan warga kota. Seorang pria yang diduga membawa tas olahraga berisikan senjata yang saat ini sedang menuju ke arah barat. Namun laporannya itu justru diabaikan dan tak dianggap oleh sang atasan. Bahkan menertawai dan meremehkannya, mencandainya dengan contoh sebuah tas olahraga. I've never liked you. You wanna know why? Does this mean you're putting me under arrest? Masih dalam keadaan kesal merasa diremehkan, tiba-tiba Sandra datang meminta tolong kepada Prendergast untuk membantunya bersama-sama mencari si pelaku. Meskipun awalnya Prendergast menolak karena selalu saja diremehkan oleh atasannya, namun karena sadar pekerjaan ini cukup berisiko untuk Sandra sendiri, pada akhirnya ia pun setuju untuk membantu Sandra tanpa sepengetahuan atasan mereka. Let me go with you. Oh, I thought you were on duty. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya si pelaku, Prendergast dan Sandra berencana menemui Mr. Lee bermaksud untuk menyelidiki pria yang membawa tas olahraga berisikan senjata itu. Namun baru saja mereka akan segera masuk ke dalam toko Mr. Lee, Prendergast tiba-tiba teringat dengan kondisi kemacetan yang dialaminya beberapa hari yang lalu, di mana sebuah pamflet bergambar seorang wanita mengingatkannya dengan seorang pria yang meninggalkan mobilnya begitu saja di tengah jalan dan memberitahu pengendara di belakangnya bahwa dia akan pulang ke rumah. Rasa penasarannya menuntun langkahnya menaiki sebuah bukit. Dan benar saja kembali terlintas dalam ingatannya ketika saat lokasi kemacetan ia sempat melihat plat kendaraan pria itu bertuliskan Defense. He said he was on his way home. Go check out his address. Had his personalized license plate. What the hell was it? It was weird. Who is he? D-F-E-N-S. Defense. Tanpa berlama-lama Prendergast dan Sandra menyambangi rumah orang tua si pelaku setelah berhasil melacak alamat rumahnya, di mana di sana seorang wanita tua yaitu ibunya Defense mengungkapkan sebuah fakta bahwa putranya itu bernama Bill, memiliki sifat temperamen dan sangat tertutup bahkan kepada ibunya sendiri, dan lebih parahnya sang ibu tidak pernah tahu di mana alamat menantu dan cucunya hingga sampai saat ini. Di tengah obrolan tiba-tiba Sandra masuk dan memberikan sebuah informasi, di mana setelah dicari tahu bahwa Defense atau Bill ternyata sudah dipecat dari pekerjaannya lebih dari sebulan yang lalu. Mendengar hal itu tentu saja membuat ibunya Bill terlihat begitu sangat kaget, karena tentu saja ia tidak tahu sama sekali kalau putranya itu ternyata selama ini sudah kehilangan pekerjaannya. He was fired over a month ago. What? He doesn't want me to know where she is. He blames me for what happened. Where has he been eating his lunch? Well, sore harinya Elizabeth yang saat itu sedang mempersiapkan acara ulang tahun putrinya, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon, di mana sang penelpon di seberang sana ternyata adalah Bill, mantan suaminya. That's me. And they were out of contact for we'll put him on the phone. Police are here. Ketakutan Elizabeth kini lebih parah dari sebelumnya. Hingga hal itu membuatnya dengan terpaksa kembali menghubungi pihak kepolisian untuk minta mereka berjaga di sana, mengantisipasi jika saja Bill mantan suaminya itu datang ke rumah. Di waktu yang hampir bersamaan, Bill mendatangi lokasi kemacetan yang sebelumnya ia alami beberapa hari yang lalu, yang ternyata akibat adanya sebuah proyek perbaikan jalan. Merasa bahwa jalan di lokasi itu sama sekali tidak ada kerusakan atau tidak ada masalah, yang artinya Bill mengetahui bahwa proyek itu sengaja diada-adakan hanyalah untuk memperbesar anggaran yang akan terus mereka terima setiap tahunnya. If you don't spend the money you have projected this year, they won't give you the same amount next year. Pardon me, but that's bullshit. Well, I guess so. Pernyataan Bill itu justru dibantah oleh seorang mandor dengan bersikeras tidak mengakuinya. Namun ketika Bill memperlihatkan sebuah pistol yang terselip di pinggang celananya, sang mandor pun terlihat begitu sangat ketakutan. Dan pada akhirnya, ia mengakui bahwa jalan itu memang baik-baik saja. I knew it was fine. Nothing. I don't know. I really don't know. I mean, Pengakuan sang mandor bukan berarti Bill segera pergi meninggalkan lokasi. Ia justru membuka tasnya yang berisikan senjata dan mengambil sebuah bazooka membuat sang mandor berdiri dan berlari ketakutan. you!
please, man. Di saat akan mengoperasikan senjata berjenis bazooka itu, Bill nyatanya terlihat bingung karena tidak tahu cara menggunakannya, sehingga hal itu menarik perhatian seorang bocah yang sedang bermain di sana. Ia mengajari Bill sesuai adegan yang pernah ia lihat di sebuah film perang, bahkan polosnya sang bocah mengira bahwa Bill sedang membuat sebuah film. Namun siapa sangka, Bill tanpa sengaja menarik pemicunya, dan saat itu juga, inilah yang terjadi. Well, look at it and pull the trigger. It's really easy. Well, just look through the camera what you're aiming at. Okay. Beranjak dari sana, Bill bermaksud akan segera pulang ke rumah untuk menemui mantan istri dan putrinya. Untuk mempersingkat waktu, ia mengambil jalan pintas dengan memasuki sebuah kawasan lapangan golf milik seorang pria tua kaya raya. Namun keberadaannya di sana tanpa izin membuat sang pemilik lahan terlihat begitu sangat marah. Ia berteriak meminta Bill agar segera angkat kaki dari tanahnya, bahkan dengan sengaja memukulkan bola golf itu ke arah Bill. Melihat sikap sombong dan perilaku kasar si pria tua kaya raya tentu saja kembali memicu temperamental yang sudah mendarah daging dalam diri Bill. Sehingga dengan lancang ia menembaki mobil elektrik milik pria itu hingga terperosok ke dalam air, membuat pria tua itu pun seketika terkena serangan jantung. Something's wrong with your heart? What can I do? Your heart? Yeah. And now you're gonna die wearing that stupid little hat. Now aren't you sorry you didn't let me pass through your golf course? Well, I guess you're out of luck, aren't you? Your little cart's gonna drown. Pills? Di rumah, pihak kepolisian kembali kecewa dengan laporan Elizabeth. Ia dianggap berlebihan karena hanya membuang-buang waktu mereka, sehingga dengan terpaksa polisi pun lagi-lagi pergi meninggalkan rumahnya. Sementara itu di kantor polisi, Prendergast memberitahu sebuah informasi pada Sandra, mengatakan bahwa baru saja ditemukan seorang pemilik toko armit tewas di tokonya sendiri, yang mana hal itu membuat Sandra pun kaget karena dia sempat datang ke sana dan tidak menyadari bahwa Bill sebenarnya ada di dalam toko itu. Singkat cerita, tibalah Bill di lokasi wahana bermain tak jauh dari rumahnya. Ia kembali menelpon Elizabeth, memberitahu mantan istrinya itu bahwa dia tak lama lagi akan segera tiba di rumah. Elizabeth pun yang mendengar suara musik anak-anak yang terdengar dari wahana bermain yang hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya. Seketika ia pun sadar bahwa mantan suaminya tersebut sedang menggunakan telepon umum di lokasi wahana itu. Dengan gerakan cepat, Elizabeth menutup telepon, lalu segera membawa Adele putrinya pergi dari sana, yang mana sebaliknya Bill juga dengan cepat berlari dan masuk ke dalam rumah. Namun sial buat Bill, ia terlambat hanya dalam waktu sepersekian detik, sehingga Elizabeth berhasil keluar membawa putrinya. Gagal dengan rencananya, Bill kemudian memutuskan menonton video kenangan manis saat masih merajut kebahagiaan bersama keluarga kecilnya dulu. Momen terindah saat mendekap Adele putrinya, sebelum pada akhirnya pupus dimakan oleh waktu dan perpisahan. Bill, you're scaring her. I want you to stop this. Giddy up, giddy up. Sebuah lokasi dalam video tiba-tiba menyadarkan Bill tentang di mana saat ini Beth membawa putri mereka, yaitu di sebuah dermaga, sebuah tempat yang dulu kerap mereka kunjungi. Namun baru saja Bill akan segera beranjak pergi. Secara kebetulan Prendergast dan Sandra tiba di sana setelah mencari tahu alamat rumah Elizabeth melalui database kepolisian. Menyadari hal itu, Bill dengan segera beranjak pergi. Namun aksinya sempat ketahuan oleh Sandra, hingga yang terpaksa ia pun melumpuhkan Sandra dengan sebuah tembakan melukai bagian perutnya. Bill dengan cepat berlari memasuki ujung dermaga. Hingga tak berapa lama berlari, ia pun menemukan Elizabeth dan Adele, yang mana Adele yang juga melihat sang ayah dengan polosnya memberitahu ibunya tentang hal itu. Merasa tak akan mampu lagi berlari dan bersembunyi dari mantan suaminya, Elizabeth pun dengan mimik wajah pasrah hanya bisa memohon kepada Bill agar sebaiknya meninggalkan mereka berdua. Sampai di sini diketahuilah bahwa Elizabeth sadar bahwa Bill memiliki gangguan emosi yang sangat labil dan sulit untuk dikendalikan. Dan perceraian adalah satu-satunya keputusan tepat buatnya untuk menghindari perbuatan nekat suaminya yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatannya dan putrinya. I'm not your wife anymore.
Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Beth selama ini bukan hanya firasat semata, di mana tujuan Bill memburu Beth dan Adele bertujuan untuk mengakhiri semuanya, yaitu melakukan tindakan nekat menghabisi mantan istri dan putrinya sendiri. Seketika Bill pun kembali menggila. Ia mengeluarkan sepucuk pistol, membuat Elizabeth dan pengunjung lain yang berada di sana terlihat begitu sangat ketakutan. Tiba-tiba Prendergast datang mengejutkan Bill. Pistol yang sempat ia letakkan di lantai perlahan-lahan ia raih kembali, berjaga-jaga jika saja Prendergast mengagalkan rencananya itu. What? If you'll excuse me. Take me, for instance. You know, my wife never was cut out for motherhood. That's your little girl? Beautiful. Sebagai seorang polisi yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini, Prendergast pun hampir saja berhasil mempengaruhi jalan pikiran Bill. Namun suara sirene mobil polisi yang datang tiba-tiba merasa aksinya gagal, Bill pada akhirnya nekat mengancam Prendergast, mengatakan bahwa ia masih memiliki sepucuk pistol di saku celananya, sehingga hanya ada dua solusi untuk mengakhiri semua ini, yaitu jika bukan dia yang mati, maka Prendergast lah yang mati. I got lots of guns. Oh, come on. It's perfect. Situasi itu sempat membuat Prendergast mencoba memperingati Bill dengan mengatakan apakah dia tidak ingin melihat putrinya itu tumbuh dewasa. Namun Bill menjawab bahwa dia tentu saja tidak ingin melihat putrinya tumbuh dewasa dari balik jeruji besi penjara. Behind bars. Tak lagi membuang-buang waktu, Bill dengan segera mulai berhitung, hingga tepat di hitungan ketiga tubuhnya pun bergetar, terhempas jatuh dari pinggir dermaga, dan saat itu juga Bill pun meninggoy dan film pun berakhir. Let's go!